Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Istrifanda dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Madura. Kali ini saya membuat video mengenai kemiskinan dan kaitannya dengan Pancasila sebagai tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibina oleh Bapak Bustanul Husain. Permasalahan kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang mengglobal, di mana di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang mendasar yang perlu ekstra penanganan dari segala kalangan. Pengertian kemiskinan sendiri berasal dari etimologis. Secara etimologis berasal dari kata miskin, yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan, di mana kemiskinan merupakan suatu keadaan yang tidak terpenuhinya suatu kebutuhan yang mendasar, seperti halnya makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, ataupun jaminan kesehatan. Untuk memahami kemiskinannya sendiri dapat digambarkan melalui 3 hal. Yang pertama itu adalah kemiskinan merupakan gambaran tentang kekurangan terhadap materi. Kekurangan terhadap materi di sini seperti halnya kebutuhan pokok, misalnya pangan, pendidikan, dan juga kesehatan, di mana orang-orang yang miskin tidak terpenuhi kebutuhan akan suatu materi itu. Kemudian gambaran tentang kebutuhan sosial, di mana masyarakat miskin juga terkucilkan dari masyarakat karena misalnya sebagai contoh tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena tidak terdapatnya biaya untuk melanjutkan ke pendidikan tersebut. Kemudian yang ketiga, gambaran tentang kekayaan atau penghasilan yang tidak memadai. Tidak memadai di sini artinya tidak sebanding antara penghasilan dan juga kebutuhan yang diperlukan dalam suatu masyarakat miskin tersebut, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berbagai hal. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab dan juga faktor-faktor dari kemiskinan, terjadinya kemiskinan tersebut. Penyebab atau faktor-faktor dari kemiskinan sangat banyak. Di antaranya itu penyebab dari faktor kemiskinan tersendiri itu berasal dari individu itu sendiri sebagai orang tersebut, di mana faktor yang berasal dari kemampuan, skill, atau juga bisa menjadi suatu pilihan orang itu sendiri, di mana penggunaan keuangan yang tidak sebanding dengan penghasilan. Yang kedua yaitu faktor dari keluarga, di mana jumlah anggota keluarga dan penghasilan dari anggota keluarga tersebut tidak sebanding, sehingga menyebabkan kebutuhan tidak terpenuhi. Yang ketiga merupakan faktor dari subudaya. Ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di mana misalnya kita melihat suatu pandangan dari keadaan yang tetangga. Yang selanjutnya bisa juga penyebab kemiskinan ini bisa dari agensi, di mana akibat dari aksi orang lain, seperti halnya masyarakat, bahkan pemerintah juga bisa menyebabkan faktor kemiskinan ini, di mana dalam faktor ini orang lain sangat berpengaruh terhadap faktor terjadinya kemiskinan ini, yang dimana juga secara makro penyebab dari kemiskinan ini adanya ketimpangan dalam sumber daya, di mana masyarakat miskin memiliki sumber daya yang rendah sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya suatu kebutuhannya, dan juga memiliki sumber daya manusia yang terbatas karena tadi itu kurangnya pendidikan terhadap masyarakat miskin, sehingga keterampilan sangat terbatas. Sehingga keterampilan yang sangat terbatas juga menyebabkan produktivitas yang rendah, sehingga upahnya pun juga rendah. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dampak dari kemiskinan. Dampak dari kemiskinan ini sangat banyak. Yang saya jelaskan diantaranya yaitu kemiskinan dapat menyebabkan pengangguran, di mana di sini untuk pendidikan saja dan keterampilan sulit untuk diraih, sehingga menyebabkan keterampilan atau daya saing dari masyarakat miskin itu sendiri sangat rendah, sehingga menyebabnya sulit untuk mencari suatu pekerjaan, sehingga menyebabkan pendapatan yang rendah, sehingga tidak terpenuhinya suatu kebutuhan, juga tidak terpenuhinya suatu nutrisi atau kesehatan di dalam masyarakat karena terkendala oleh biaya. Misalnya saja ketika harga beras naik, orang yang pengangguran sulit untuk membeli beras itu dan makan seadanya karena tidak memiliki pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan itu. Kemudian yang kedua dapat menyebabkan kriminalitas, di mana kemiskinan dapat menyebabkan kriminalitas karena kebutuhan yang mendesak.
di mana seseorang sudah tidak berpikir secara jernih lagi karena kebutuhan sudah mendesak, sedangkan kita itu tidak memiliki penghasilan, sehingga menyebabkan seseorang untuk berpikir tidak jernih, tidak dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram, sehingga misalnya terjadi pencurian, penjamretan, perampokan, pembegalan untuk mencuri harta benda dari orang lain, sehingga menyebabkan kriminalitas ini di Indonesia semakin merajalela. Yang ketiga yaitu bisa menyebabkan putusnya sekolah. Kemiskinan bisa menyebabkan putusnya sekolah karena misalnya orang tua yang tidak memiliki biaya untuk membiayai anaknya ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, sehingga si anak ini mengalami kesulitan dalam masa depannya karena tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Baik, untuk dampak selanjutnya dari kemiskinan yaitu adalah rusaknya generasi penerus bangsa di Indonesia. Putusnya anak sekolah dapat menyebabkan rusaknya generasi penerus bangsa di Indonesia ini karena menyebabkan keterampilan yang tidak memadai dan juga sumber daya manusia yang juga sangat rendah, sehingga menyebabkan produktivitas juga rendah. Misalnya anak tersebut juga bekerja karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti mengamen, dia tidak memiliki tempat tinggal juga, sehingga untuk membiayai pendidikannya tidak bisa. Kemudian juga berdampak kesehatan terhadap masyarakat miskin tidak terpenuhi karena kekurangannya akan gizi. Seperti halnya misalnya kita masyarakat miskin itu saja tidak bisa pergi ke klinik untuk pengobatan karena tidak memiliki biaya, sehingga sulit dan tidak terpenuhinya suatu kesehatan terhadap masyarakat miskin. Baik, untuk penjelasan berikutnya yaitu kaitannya kemiskinan dengan Pancasila. Kemiskinan di sini berhubungan erat dengan sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana terdapat 3 unsur dalam sila kedua ini, yaitu berperi kemanusiaan, kedua itu keadilan, kemudian keadaban. Di mana berperi kemanusiaan di sini memiliki rasa kemanusiaan selayaknya manusia pada umumnya, yaitu saling membantu, kemudian juga saling mengasihi. Kemudian yang kedua yaitu keadilan, di mana dalam keadilan ini berpihak pada suatu kebenaran. Yang ketiga adalah keadaban, di mana mencakup tentang moral dan juga akhlak dan kesopanan. Saya yakin di Indonesia masih tertanam dalam sila kedua Pancasila ini sebagai cerminan dari bangsa Indonesia yang masih tertanam di dalam benak bangsa Indonesia. Ketiga unsur ini yaitu berperi kemanusiaan, keadilan, dan juga keadaban. Namun dalam faktanya di lapangan seringkali ketiga unsur ini tidak terpenuhi. Misalnya saja dalam keputusan hakim dan jaksa yang masih tidak berpihak kepada kebenaran, yang dimana mereka masih suap menyuap terkait dengan suatu permasalahan. Untuk selanjutnya yaitu kemiskinan ini juga berdampak pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana permasalahan dalam kemiskinan bukan hanya berdampak pada ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada pendidikan, politik, dan juga terhadap individu itu sendiri, di mana individu itu sendiri tidak terpenuhi kebutuhannya sehingga menyebabkan kesulitan dalam hidupnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Sebenarnya cara untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu kuncinya adalah strategi dan juga kebijakan secara komprehensif dan jangka waktu yang panjang, sehingga dapat menjadi jalan keluar bagi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Pemerintah boleh saja mengejar ekonomi makro, namun jangan melupakan ekonomi real yang ada di Indonesia. Ekonomi makro dan juga mikro harus berjalan secara seimbang, sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan di dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang menengah ke bawah. Kemudian pemerintah bisa juga mengambil kebijakan dengan memperbanyak lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap masyarakat atau tenaga kerja yang cukup banyak juga, sehingga bisa menyebabkan terpenuhinya kebutuhan pada masyarakat juga. Kemudian pemerintah juga bisa mengadakan beasiswa terhadap masyarakat yang miskin, misalnya beasiswa pendidikan,
baik itu di tingkat SD, SMP, ataupun SMA maupun perguruan tinggi, bisa mengadakan beasiswa untuk masyarakat yang miskin. Kemudian juga pemerintah bisa membuat kebijakan terhadap zakat yang ada di Indonesia. Kan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia bisa juga dengan menggalakkan zakat ini, sehingga tercipta kesejahteraan yang merata di dalam masyarakat. Kemudian langkah selanjutnya pemerintah harus memberantas korupsi, karena korupsi juga menyebabkan kemiskinan yang ada di Indonesia. Karena yang sebenarnya hak dari suatu masyarakat Indonesia karena termakan oleh koruptor, makanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian juga pemerintah bisa mengadakan pemberdayaan terhadap daerah yang tertinggal, di mana di situ masyarakat miskin juga bisa diberikan pelatihan keterampilan sehingga mempunyai produktivitas yang tinggi, sehingga penghasilannya yang didapatkan juga tinggi, sehingga menyebabkan masyarakat terpenuhi kebutuhannya. Kemudian pemerintah juga menjaga stabilitas harga yang ada di Indonesia, terutama barang-barang pokok seperti halnya beras, agar masyarakat miskin bisa menjangkau harga dari beras itu, sehingga terpenuhi juga kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan yang mendasar seperti makanan ini, contohnya seperti beras ini. Baik, kesimpulan dari permasalahan kemiskinan ini sebenarnya bukan permasalahan yang baru bagi bangsa Indonesia, karena seluruh negara berkembang, hampir seluruh negara berkembang juga mengalami permasalahan kemiskinan ini. Karena kemiskinan ini bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada sektor yang lainnya juga. Sehingga dalam menangani permasalahan ini dibutuhkan penanggulangan secara bersama-sama, dan kita seharusnya sebagai masyarakat Indonesia harus mencegah dan menanggulanginya secara bersama-sama agar tercipta tujuan bangsa Indonesia, yaitu tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.